Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masih membahas tentang energi dan hukum pertama termodinamika. Nah, yang mana kali ini kita bahas tentang kerja dan energi kinetik gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan melihat dari mana kita peroleh rumusan energi kinetik tersebut gitu ya. Nah, jadi energi kinetik sendiri itu bersumber dari prinsip hukum Newton kedua, yakni tentang gerakan gitu kan. Nah, jadi di fisika itu kan ada yang disebut dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, maka untuk energi kinetik sendiri itu diperoleh dari hukum kedua Newton tentang gerakan gitu ya, dimana bunyinya percepatan dari suatu objek karena gaya sebanding dengan besarnya gaya tersebut dalam arah gaya yang sama dan berbanding terbalik dengan massa objek gitu kan. Nah, jadi bentuk kalimat ini kalau kita tuliskan ke dalam bentuk matematisnya itu adalah berbentuk seperti ini ya, dimana percepatan dari suatu objek, percepatan itu A gitu kan. Nah, itu berbanding lurus dengan gaya, sebanding dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa objek. Nah, ini berbanding terbalik dengan massa objek. Jadi kalau dituliskan dia A sama dengan F per M gitu ya, dimana percepatan berbanding lurus dengan gaya benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu sendiri gitu ya. Nah, ini kalau kita tulis bisa juga bentuknya menjadi F sama dengan M dikali A gitu kan. Nah, ini dikali silang gini ya, F sama dengan M dikali A. Nah, kalau kita lihat dia pada benda gitu ya, jadi ini ada sebuah benda gitu. Nah, benda ini bergerak pada koordinat koordinat X dan Y gitu ya. Nah, jadi dia ini bergerak pada sumbu X dan Y gitu kan. Nah, kalau kita lihat dia bergerak dari titik 0 gitu ya. Nah, dia bergerak dari titik 0 sejauh S. Nah, jadi dia bergerak dari titik awal ini 0 sejauh S. Nah, sejauh S. Nah, pergerakan benda ini itu dipengaruhi oleh gaya F gitu. Jadi kalau kita lihat ini dia dipengaruhi oleh gaya F seperti itu. Nah, gaya F ini sendiri kalau kita jabarkan ke sumbu X dan sumbu Y gitu ya, karena dia kan berada pada koordinat X dan Y ya. Jadi harus kita jabarkan resultan gayanya. Nah, kalau kita lihat ini merupakan gerakan benda tersebut ya. Nah, ini terhadap sumbu Y gitu kan. Nah, dan ini terhadap sumbu X gitu. Jadi ini kalau kita menjabarkan bentuknya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya benda ini bergerak dengan kecepatan V. Jadi ini merupakan arah kecepatan bendanya gitu ya. Nah, ini adalah pet atau lintasannya ya, yang berwarna merah ini. Ini adalah lintasan yang dilalui oleh benda ini tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita tuliskan ke dalam bentuk matematis seluruh lintasan ini akan berbentuk Fs gitu ya. Jadi ini gaya pada lintasan S itu sama dengan, kalau kita tuliskan ke bentuk F sama dengan MA ini gitu ya, maka dia akan berbentuk Fs sama dengan M dikali dV per dt gitu kan. Nah, dimana dV per dt ini apa? Ini adalah percepatan gitu kan. dV per dt ini merupakan percepatan. Nah, jadi kalau ini kita tulis karena dia bergerak dalam lintasan S, maka ini bisa kita tulis Fs sama dengan M dikali dV per dt gitu kan. Nah, dimana percepatan itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya ini selanjutnya ini bisa kita tulis ini M dV per dt tadi ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita tuliskan kembali ke bentuk seperti ini. F sama dengan M
dV per ds dikali ds per dt gitu kan. Nah kalau ini kita hapus, ini kan bisa dihapus ya. Nah ini bentuk ini sama dengan bentuk ini, Fs sama dengan M kali dV per dt. Nah seperti itu ya. Jadi ini bisa kita tulis ke bentuk M sama dengan dV per ds dikali ds per dt, seperti itu. Nah selanjutnya dV per ds ds per dt ini kan merupakan kecepatan gitu ya. Jadi V itu merupakan perubahan jarak terhadap waktu gitu kan. Nah jadi kalau tadi A itu merupakan dV per dt, A itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah selanjutnya V ini merupakan turunan jarak terhadap waktu gitu kan. Nah jadi ini turunan dari V dan V ini turunan dari S gitu kan. Nah maka ds per dt ini bisa kita ubah jadi V gitu kan. Nah maka ini bisa saya tulis menjadi sama dengan M dikali ini saya ubah jadi V ini tetap dP per ds seperti ini ya. Nah jadi ini bisa saya tulis menjadi bentuk seperti ini. M sama dengan V ini tadi ds per dt dikali dV per ds ini ya, dV per ds. Nah seperti itu. Nah selanjutnya MV dV ini bisa ditulis sendiri gitu kan. Nah ini kan kita dekatkan ya, yang sama-sama ada variabel V dV dan ds ini ke Fs gitu. Jadi ini kita kali silang. Maka di sini bisa kita tulis seperti ini, MV dV sama dengan Fs ds. Nah seperti ini ya, Fs ds ini MV dV. Nah selanjutnya kalau bentuknya seperti ini, D ini ya, ini maka bisa kita integralkan gitu kan. Nah sebelah kiri kita integralkan, kanan juga harus kita integralkan. Nah selanjutnya ini tadi mempunyai batas-batas gitu ya, karena dia punya kecepatan 1 dan kecepatan 2 gitu kan. Nah dari posisi awal ke posisi akhir gitu kan. Nah maka ini bisa kita tulis batasnya V1 sampai V2. Nah kemudian begitu juga S, posisi awal dan posisi akhir gitu ya, S1 sampai S2. Nah seperti ini. Nah selanjutnya ini bisa kita integralkan. Ini kita integralkan. Nah integral dari MV dV itu adalah setengah MV kuadrat, seperti itu kan. Nah M-nya ini kan merupakan konstan ya di matematika, maka integral V dV gitu kan. Integral V dV itu adalah setengah V kuadrat gitu kan. Maka ini bisa kita tulis integral V1 sampai V2 MV dV itu sama dengan setengah, ini saya hapus dulu supaya rapi. Nah ini maka bisa ditulis integral dari V1 sampai V2 itu M V dV sama dengan setengah M V kuadrat. Nah selanjutnya kita tulis batas-batasnya. Nah dari V1 sampai V2 seperti ini ya, dari V1 sampai V2. Maka selanjutnya ini bisa kita tuliskan, V-nya ini berarti merupakan V1 dan V2, berarti bisa kita tulis batas-batasnya ya, setengah M dikali V2 dulu, yang atas dulu dikurang yang bawah gitu kan, V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah seperti ini. Nah V1 kuadrat. Nah setengah MV2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah seperti ini. Nah selanjutnya ini bisa saya pindah. Oke, ini saya hapus dulu bagian ini.
Bagian ini bisa saya hapus ya. Nah, ini kalau kita pindah, ini bisa kita tulis menjadi setengah MV kuadrat itu kan merupakan energi kinetik ya. Nah, energi kinetik itu merupakan setengah MV kuadrat. Jadi, karena ini V2 dikurang 1, maka ini bisa kita tuliskan menjadi delta KE gitu ya. Nah, perubahan energi kinetik. Nah, ini sama dengan KE 2 dikurang KE 1 gitu ya. Nah, jadi nulisnya boleh EK, boleh KE. Ini artinya energi kinetik gitu ya. Nah, jadi delta KE sama dengan KE 2 dikurang KE 1 itu sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini bisa kita tulis setengah MV2 dikurang setengah MV2 kuadrat dikurang V1 kuadrat itu sama dengan, nah, itu sama dengan ini ya, integral Fs. Jadi ini tadi kan semua kalau kita jabarkan ini gitu ya. Nah, dari sini nih kalau kita jabarkan ini itu sama dengan, nah, itu ini ya, sama dengan integral Fs ds. Nah, S-nya ini bisa kita ganti jadi S1 dan S2 gitu kan. Nah, ini bisa kita tulis jadi Fs-nya ini kita hapus. Ini kan maksudnya lintasan S. Jadi untuk secara umum bisa kita tulis integral S1 sampai S2 F ds. Nah, seperti ini. Nah, inilah untuk energi kinetik gitu ya. Nah, jadi ini Fds, Fs itu kan sama dengan kerja ya atau usaha gitu kan. Nah, jadi ini merupakan setengah MV2 kuadrat dikurang MV1 kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan energi kinetik. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya untuk energi potensial gitu ya. Selanjutnya untuk energi potensial. Nah, untuk energi potensial sendiri ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. Nah, jadi ini saya hapus dulu untuk energi potensial. Nah, ini tadi ini untuk energi kinetik ya. Selanjutnya untuk energi potensial itu bisa kalian kerjakan sebagai tugas. Nah, jadi untuk energi potensial yang kedua, nah, proses penurunannya mirip dengan energi kinetik ya. Nah, jadi proses penurunannya mirip dengan energi kinetik. Nah, jadi kalau energi potensial itu dia berhubungan dengan ketinggian ya. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah benda, ya kan, ada sebuah benda. Nah, dia dijatuhkan dari ketinggian tertentu.
Nah, dia dijatuhkan ke titik ini gitu ya. Nah, dia dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Nah, jadi ini adalah Earth surface. Nah, jadi ini permukaan bumi ya. Nah, jadi ini dia mempunyai berat. Nah, dimana berat benda itu adalah W sama dengan M dikali G, massa dikali percepatan gravitasi ya. Nah, dia juga punya gaya R gitu ya. Nah, dimana ini merupakan gaya normal ya suatu benda, atau gaya benda tersebut terangkat ke atas gitu kan. Nah, jadi kan di hukum Newton tentang pergerakan itu kan ada aksi reaksi gitu ya. Nah, jadi kalau dia punya gaya berat ke bawah terhadap pusat massa gitu ya, pusat bumi gitu, maka dia juga punya gaya reaksi yang arahnya ke atas gitu ya. Nah, di sini adalah titik Z2 gitu kan. Nah, kemudian ini adalah ketinggian Z1 nih dari permukaan bumi gitu ya. Nah, jadi dia pertama itu dia dari benda itu dari posisi Z2 gitu kan. Nah, di sini kemudian dia jatuh gitu ya menuju ini ya, ke menuju Z ini ya. Pertama dia dari Z ini kemudian menuju Z2. Nah, posisinya berpindah di sini. Nah, maka yang ditanya adalah berapa rumusan untuk mencari energi potensial gitu ya. Nah, jadi kalian bisa cari prinsipnya sama dengan proses penurunan energi kinetik gitu ya. Nah, jadi di sini bisa awal mulanya kita pakai dari rumus energi kinetik, di mana setengah M V2 kuadrat dikurang M V1 kuadrat sama dengan integral S1 sampai S2 FDS. Nah, selanjutnya untuk energi kinetik itu sama dengan M dikali G kali H gitu kan. Energi potensial ya, itu M G H atau MGZ gitu ya. Nah, energi potensial itu sama dengan MGH. H ini boleh H boleh Z gitu ya, artinya ini merupakan ketinggian. Nah, ini kalian cari gitu ya. Jadi ini tugas kalian, ini tugas pertama gitu ya. Cari penurunan energi potensial sehingga diperoleh EP sama dengan M dikali M dikali G dikali Z. Nah, ini untuk tugas kalian. Oke, sampai di sini dulu untuk energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan
berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.